Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mikroskop. Yang akan kita bahas diantaranya adalah bagian-bagian dari mikroskop dan juga prosedur atau langkah dalam menggunakan mikroskop. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, organisme hidup yang terdapat di alam semesta sangatlah beragam. Ada yang berukuran sangat kecil hingga berukuran besar yang dapat kita amati secara langsung. Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil tidak dapat diamati secara langsung, melainkan menggunakan alat bantu yang biasa disebut dengan mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup berukuran kecil. Orang yang pertama kali menemukan mikroskop adalah Zacharias Janssen pada tahun 1590. Nah, temuan ini mendorong ilmuwan lain untuk menciptakan mikroskop dan menjadi awal sejarah penemu sel. Mikroskop terbagi menjadi berbagai macam jenis. Berdasarkan jumlah lensanya, ada mikroskop monokuler, ada mikroskop binokuler, ada mikroskop digital, dan ada mikroskop trinokuler. Sedangkan berdasarkan sumber cahaya, ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron. Yang terakhir, menurut objeknya, ada mikroskop fase kontras atau PCM, ada mikroskop medan terang atau BFM, ada mikroskop medan gelap atau PFM, dan ada mikroskop pedar atau FM, dan terakhir ada mikroskop ultraviolet atau UM. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian mikroskop ya. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop yang sering kita gunakan di sekolah, yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian optik mikroskop. Bagian optik mikroskop merupakan bagian mikroskop yang berfungsi untuk membuat proyeksi bayangan benda di mata kita. Yang terdiri atas, pertama ada lensa okuler. Lensa okuler berfungsi membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif berfungsi membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Lensa ini berada di dekat objek yang diamati. Perbesaran dari lensa bisa diatur dengan menggunakan revolver. Yang ketiga ada kondensor. Kondensor merupakan bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar dan bisa dinaik turunkan. Yang keempat ada reflektor. Reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melalui lubang yang ada pada meja kerja. Nah, ini terdiri atas dua jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan telah terpenuhi. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung digunakan saat kondisi kurang cahaya sehingga berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Selanjutnya adalah bagian mekanik mikroskop. Bagian mekanik mikroskop adalah bagian penunjang optik. Dengan bagian ini kita bisa mengatur bagian optik. Bagian mekanik mikroskop terdiri atas yang pertama ada tabung mikroskop atau disebut juga dengan tubus.
Tubus berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif yang memiliki perbesaran berbeda. Yang ketiga adalah meja mikroskop atau meja kerja. Bagian inilah yang digunakan untuk meletakkan objek yang diamati. Yang keempat ada diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk. Cara pengoperasiannya dengan cara diputar. Yang kelima ada makrometer atau pemutar kasar. Ini berfungsi untuk menaik turunkan tubus secara cepat. Kemudian ada mikrometer atau pemutar halus. Pemutar halus ini berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Selanjutnya ada penjepit kaca. Penjepit kaca berfungsi untuk pelapis objek agar tidak bergeser-geser saat diamati. Kemudian ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan mikroskop saat ingin kita memindahkan mikroskop. Yang selanjutnya ada sendi inklinasi atau pengatur sudut. Nah, ini berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang terakhir, ada kaki atau dudukan mikroskop. Nah, bagian ini berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Selanjutnya adalah langkah atau prosedur dalam menggunakan mikroskop yang benar. Pertama, keluarkan mikroskop dari kotaknya. Kemudian bawa mikroskop dengan posisi seperti ini ya. Kalian harus memegang lengan mikroskop menggunakan tangan yang kalian jadikan tumpuan paling kuat. Dan tangan satunya digunakan untuk menyangga dasar mikroskop. Kemudian, letakkan mikroskop pada bidang yang datar atau meja yang datar, kering, dan pencahayaan yang cukup. Kemudian, atur pembesaran lensa objektif. Putarlah revolver pada pembesaran lemah hingga terdengar bunyi klik. Kemudian, aturlah lensa okuler pada perbesaran sedang dengan mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk menggunakan diafragma. Letakkan preparat yang akan diamati pada meja objek dan jepit dengan penjepit preparat agar tidak bergeser. Kemudian amati objek menggunakan lensa okuler atau lensa pengamat. Jika preparat yang diamati kurang jelas, atur lagi perbesaran lensa dan intensitas cahaya yang masuk. Guna mengatur fokus pada preparat, gunakan langkah seperti ini. Putarlah makrometer secara perlahan sambil melihat pada lensa okuler. Putarlah makrometer hingga lensa objektif berada di posisi terdekat dengan meja preparat. Kemudian lanjutkan dengan memutar mikrometer untuk memperjelas bayangan. Lalu kita ganti perbesaran secara berkala untuk memperoleh perbesaran paling kuat dengan ukuran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali hingga memperoleh bayangan preparat yang kita inginkan. Apabila kita telah selesai melakukan pengamatan, kemudian bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Demikian pembahasan mengenai mikroskop. Setelah mempelajari ini, kamu sudah siap nih untuk menggunakan mikroskop secara langsung dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.